Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa. Adik-adik sekalian, kembali lagi di channel edukasi. Pada channel ini kita akan berbagi ilmu dan informasi yang bermanfaat buat kita semua. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi geografi kelas 10 kurikulum 2013. Masih pada bab yang sama, yakni tentang pengetahuan dasar geografi, namun dengan topik yang ketiga adalah objek studi dan aspek geografi, di mana pada video sebelumnya kita telah membahas ruang lingkup dan ilmu penunjang geografi. Nah, pada video kali ini kita spesifik akan membahas tentang objek studi dan aspek geografi. Nah, berbicara tentang objek studi. Nah, objek studi ini merupakan bagian penting dalam sebuah disiplin ilmu. Nah, disiplin ilmu memiliki objek yang menjadi bidang kajiannya. Geografi sebagai disiplin ilmu tidak lepas dari objek kajian yang berbeda dengan disiplin ilmu yang lain. Objek geografi dapat dibedakan menjadi dua, yakni ada objek studi material dan objek studi formal. Apa sih objek studi material dan objek studi formal ini? Nah, objek material geografi merupakan sasaran kajian dalam studi geografi. Objek studinya adalah fenomena geosfer. Nah, cakupan geosfer memang sangat luas sekali, meliputi fenomena alam, ya, fenomena sosial yang berada di muka bumi. Contohnya yang pertama adalah atmosfer. Nah, atmosfer adalah lapisan udara yang terdiri atas berbagai fenomena cuaca dan iklim yang dikaji lebih khusus dalam klimatologi dan meteorologi. Contohnya bisa dilihat pada gambar dalam video ini. Nah, ini contoh daripada fenomena atmosfer yang bagian daripada kajian objek material. Yang berikut adalah litosfer. Nah, litosfer lapisan batuan penyusun kerak bumi yang dikaji dalam bidang geologi, kemudian geomorfologi, petrologi, dan ilmu lainnya. Nah, contohnya seperti ini, bisa dilihat bahwa litosfer adalah bagian objek material yang dikaji dalam ilmu geografi. Yang berikut adalah hidrosfer. Nah, hidrosfer itu lapisan air meliputi perairan di darat maupun di laut dan dikaji khusus dalam hidrologi, oseanografi, dan ilmu yang lain. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah siklus air yang terjadi adik-adik sekalian, sehingga di muka bumi ini tidak akan pernah mengalami kekurangan ataupun kelebihan air, karena memang siklus daripada air ini sudah ada. Nah, yang berikut adalah biosfer. Nah, biosfer itu adalah lapisan kehidupan berupa ekosistem flora dan fauna dan interaksi di dalamnya yang dikaji khusus dalam biogeografi, ekologi, dan ilmu yang lain. Contohnya seperti ini. Ini adalah bagian daripada persebaran flora dan fauna yang terjadi di muka bumi yang nantinya menjadi sasaran daripada kajian objek material geografi. Yang terakhir adalah antroposfer. Nah, antroposfer ini adik-adik adalah lapisan manusia yang merupakan tema utama atau tema sentral dari tema lapisan geosfer yang lain. Manusia sebagai makhluk dominan dalam ruang bumi tentunya sangat berperan dalam perubahan struktur ruang itu sendiri. Nah, jadi ini adalah bagian daripada fenomena yang berkaitan dengan atmosfer yang kemudian akan kita kaji dengan menggunakan objek material, sehingga objek atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer ini adalah merupakan objek geosfer yang kemudian spesifik akan dikaji oleh objek material. Nah, yang berikut adalah objek formal. Nah,
Objek formal adik-adik adalah, jadi selain kita membahas tentang kajian geografi yang ini objek material, kita memerlukan yang namanya cara pandang, ya. Yang ini cara pandang yang kita gunakan untuk mengkaji suatu masalah dalam objek material tadi. Jadi objek formal adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengkaji objek material geografi tadi, yakni ada atmosfer, hidrosfer, ada litosfer, ada biosfer, dan antroposfer. Nah, yang berikut adalah pendekatan tadi dapat diartikan sebagai suatu metode atau cara pandang untuk analisis memahami berbagai gejala dan fenomena geosfer, khususnya interaksi antara manusia terhadap lingkungannya. Nah, yang berikut, bagaimana cara pandang terkait dengan objek formal ini? Nah, cara pandang ini kita menggunakan 3 metode, yakni pendekatan ke ruangan, kemudian pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Nah, pendekatan spasial atau pendekatan ke ruangan ini adalah cara pandang yang menekankan ruang sebagai kajiannya. Yang kedua adalah pendekatan ekologi, atau kemudian kita kenal dengan pendekatan lingkungan. Pendekatan ekologi ini adalah cara pandang yang menekankan pada keterkaitan antara fenomena geosfer tertentu dengan variabel lingkungan yang ada. Jadi fenomena geosfer yang kemudian kita kaitkan dengan konsep lingkungan atau variabel lingkungan yang ada. Sementara yang terakhir adalah pendekatan kompleks wilayah. Nah, kompleks wilayah ini adik-adik sekalian adalah perpaduan antara pendekatan ke ruangan dan pendekatan lingkungan. Nah, jadi itu tadi objek geografi, yakni adalah objek material dan objek formal. Selanjutnya kita masuk pada aspek geografi. Nah, berbicara tentang aspek geografi, geografi merupakan ilmu pengetahuan dengan objek utamanya bumi dan beserta isinya. Meliputi di dalamnya yaitu semua peristiwa atau fenomena berupa adanya interaksi unsur fisik maupun sosial. Begitu juga dengan aspek geografi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Apa saja sih yang termasuk daripada aspek fisik ini dan aspek sosial atau kemudian kita kenal dengan aspek non-fisik? Yang pertama adalah aspek topologi. Nah, aspek topologi ini pembahasannya yaitu meliputi unsur letak, ya, muka bumi, baru kemudian batas wilayah. Yang berikut adalah aspek biotik. Nah, aspek biotik ini pembahasannya spesifik pada yang berkaitan dengan unsur vegetasi, yaitu flora, fauna, dan kajian penduduk. Yang berikut adalah aspek abiotik. Nah, aspek abiotik ini artinya aspek yang tidak hidup, di mana spesifik membahas terkait dengan kondisi tanah, hidrologi atau air, ya, dan kemudian iklim. Bagaimana kemudian dengan aspek sosial? Nah, aspek sosial karena ini wujudnya tidak kelihatan seperti bentuk fisik tadi, maka aspek sosial ini kaitannya yang pertama adalah tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Nah, aspek sosial yang lain adalah, yang kedua adalah aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini berkaitan dengan pertanian, kemudian perkebunan, ya, pertambangan, transportasi, ada pasar, dan juga kegiatan ekonomi lainnya. Yang berikut adalah aspek budaya. Nah, aspek budaya ini adik-adik sekalian bagiannya adalah membahas spesifik tentang bagaimana kemudian pendidikan, ya, ada agama, kemudian bahasa, dan kesenian. Dan yang terakhir adalah aspek politik. Nah, aspek politik ini berbicara tentang pemerintahan dan kepartaian dalam suatu dinamika masyarakat yang ada di muka bumi ini. Nah, itu tadi adik-adik sekalian objek geografi dan aspek geografi. Terima kasih.